Shalom pemirsa, berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Penatelayan Motivasi Hati. Kita akan mempelajari kehidupan seorang penatelayan Kristen. Sebagai orang Kristen, kita perlu mengakui akan keberadaan kita atau kondisi kita yang berdosa ini sebelum kita melihat akan kebutuhan kita untuk berubah. Perubahan itu dapat datang jika Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita, atau Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita. Dalam salah satu pernyataan karyanya di dalam kita adalah dalam bidang penatelayanan. Dan melalui pelajaran ini kita akan mempelajari bagaimana kita menjadi penatelayan yang setia, bagaimana kita dapat mengelola harta milik Tuhan untuk kemuliaannya, untuk menjalankan misinya, dan untuk menyelesaikan akan pekerjaan Tuhan. Dan biarlah melalui pelajaran ini kita dapat keluar sebagai penatelayan yang setia. Sebelum kita membahas akan pelajaran ini, saya mengundang saudara-saudara untuk berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita sama-sama berkumpul dan kita akan mempelajari bersama saat ini dalam judul Kristus Sang Penebus. Utang bukanlah prinsip surga, tetapi Adam dan Hawa berdosa, hukum yang dilanggar berarti kematian. Maka manusia menjadi debitur untuk keadilan Tuhan. Kita bangkrut valid secara rohani oleh utang yang tidak pernah bisa kita bayar. Jadi sangat luar biasa. Pelajaran kita kembali mengingatkan kita, hutang bukanlah prinsip surga. Bagaimana pada saat Adam dan Hawa memilih untuk tidak menurut kepada Tuhan, mereka berada dalam kehidupan dosa. Bagaimana saat melanggar adalah akibat dari sebuah pelanggaran mereka adalah kematian. Tetapi tidak sampai hanya kepada kematian itu saja. Tuhan berhenti di situ. Kalau kita melihat kasih Tuhan bagi kita menggerakkan rencana penebusan. Jadi bukan hanya sampai kematian saja Tuhan berhenti di situ. Tapi karena kasih-Nya begitu besar bagi masing-masing kita, Dia menggerakkan Kristus sebagai penebus atau rencana penebusan bagi masing-masing kita. Hutang kita terlalu besar untuk kita bisa dapat bayar. Tapi melalui pengorbanan Kristus, melalui Yesus menjadi jaminan bagi kita, kita dapat dibebaskan dari hutang dosa kita itu. Ini adalah identitas Kristus sebagai penebus yang menggunakan transaksi yang paling penting yang pernah dibuat. Hanya pengorbanan hidupnya lah yang dapat membayar harga tuntutan keadilan ilahi. Jadi sangat luar biasa. Hanya melalui pengorbanannya lah Dia dapat membayar akan hutang dosa yang tidak bisa kita bayar itu. Jadi sangat luar biasa. Kasih Bapa itu, kasih Yesus itu, kasih Roh itu di dalam kehidupan kita. Bagaimana yang seharusnya kita terima adalah kematian di dalam kehidupan kita. Tetapi melalui pengorbanannya, melalui mengambil bagian kita, Dia rela mati untuk menjadi penebus bagi masing-masing kita. Untuk mengambil tempat kita yang seharusnya kita akan mati karena dosa kita. Tetapi Yesus mengambil tempat kita untuk menggantikan masing-masing kita, membuktikan bahwa kasih-Nya yang sangat luar biasa itu. Dikatakan di sini, Yesus membayar utang dosa, yaitu kita berutang sebagai keadilan dan rahmat yang dirangkum di kayu salib. Jadi melalui pengorbanannya di kayu salib, Dia dapat membayar hutang dosa kita. Dikatakan di sini, alam semesta tidak pernah melihat dan menyaksikan tampilan kekayaan seperti yang digunakan dalam pembayaran untuk penebusan manusia. Jadi alam semesta tidak pernah menyaksikan bagaimana
kekayaan yang diturunkan dari surga untuk menebus masing-masing kita. Untuk penebusan manusia. Sangat akan Kristus sendiri. Bagaimana surga harus mencurahkan perbendaharaannya hanya untuk menebus masing-masing kita. Oleh karena itu, saat kita mau melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak Tuhan, marilah kita berdoa dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan dapat menuntun kita meninggalkan semuanya itu. Untuk kita datang kepada kasih yang telah Dia tawarkan bagi masing-masing kita secara gratis. Dia telah tawarkan kepada masing-masing kita. Apakah kita akan menyambut kasih itu untuk dapat membentuk karakter kita serupa dengan karakter Kristus? Adalah pertanyaan untuk masing-masing kita dapat kita renungkan. Bacalah setiap ayat dan daftarkan dalam hal-hal apa yang Yesus telah menyelamatkan kita. Kolose 1 ayat 13, 1 Tesalonika 1 ayat 10, 1 Petrus 1 ayat 8, Ibrani 2 ayat 14 dan 15, Galatia 3 ayat 13, Wahyu 1 ayat 5. Kata bahaya Yunani tetelestai dalam Yohanes 19 ayat 30 disebut kata yang penting yang pernah diungkapkan. Itu berarti sudah selesai dan adalah ungkapan terakhir Yesus di kayu salib. Pernyataan terakhirnya berarti bahwa misinya telah selesai dan hutang kita dibayar lunas. Jadi sangat luar biasa. Kalau kita dalam kehidupan kita mungkin kita mempunyai hutang yang sangat besar yang membuat kita tidak sanggup untuk membayarnya. Dan satu kali ada orang yang datang dan melunasinya tanpa kita memberikan sepeser pun kepada orang yang kita berhutang kepadanya. Dan orang ini menyelesaikan akan hutang kita. Kita benar-benar akan bersyukur dengan luar biasanya. Kita menyadari bahwa kita tidak sanggup lagi untuk membayar hutang itu. Begitupun dengan hutang dosa kita. Kita menyadari bahwa kita
tidak sanggup lagi membayar akan hutang dosa kita, karena setiap hari kita melakukan akan dosa baik sengaja maupun tidak sengaja. Tetapi kasih karunia Bapa, Dia membuka perbedaan surga, Dia menurunkan putranya yang tunggal demi kepentingan masing-masing kita. Nah, karena itu saat kita mau melakukan sesuatu, datanglah melihat bagaimana harga penebusan itu, harga bayaran akan hutang kita itu adalah darah Kristus. Marilah kita fokus kepada salib itu. Kita melihat bahwa saat Yesus telah menyelesaikan tugasnya, tugas penebusannya, Dia mengatakan sudah selesai. Kita sudah dibayar lunas. Dia tidak mengucapkan itu sebagai seorang yang tidak memiliki pengharapan, tetapi sebagai seorang yang berhasil dalam penebusan dunia yang hilang. Melihat kepada salib penebusan, mengungkapkan peristiwa masa lalu dengan efek sekarang dan harapan masa depan. Yesus memberikan hidupnya untuk menghancurkan dosa. Kematiannya dan kematiannya dan pekerjaan kejahatan sekali dan selama-lamanya. Ini berarti bahwa meskipun tidak layak, kita ditebus untuk melihat keajaiban keselamatan secara sekilas dan adalah dengan menjalani tanah suci. Jadi sangat luar biasa. Walaupun kita tidak layak untuk menerima akan tebusan itu, tetapi darahnya menjangkau masing-masing kita. Tidak terkecuali siapapun di dunia ini, darahnya menjangkau masing-masing kita. Tapi pertanyaan dalam kehidupan kita adalah, apakah kita mau menyambut akan tali kasih itu? Apakah kita mau membuka diri untuk membasuh masing-masing kita? Tuhan memberikan kita kesempatan saat kita sudah bangun dari tidur kita setiap hari, setiap pagi, dan kita dapat beraktivitas setiap hari. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk menyadarkan kita untuk penuh penyerahan yang sungguh-sungguh, untuk menyadarkan kita bahwa kita butuh Sang Penebus itu di dalam kehidupan kita hari ini, agar kita dapat dibentuk menjadi karakternya. Dikatakan di sini pun untuk melihat keajaiban keselamatan secara sekilas adalah dengan menjalani tanah suci, bagaimana kita akan hidup bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan surga. Kristus sebagai penebus adalah gambaran yang paling luhur dari Tuhan. Keinginannya yang terutama adalah menebus kita. Ia mengungkapkan perspektifnya terhadap umat manusia, dan khusus bagaimana Dia menghargai hubungan dengan kita. Dengan keadilan terpenuhi, Kristus memalingkan perhatian kepada tanggapan kita terhadap pengorbanan. Jadi sangat luar biasa. Saat kita melihat pengorbanan Kristus, Dia tidak melihat terlebih dahulu bahwa apakah mereka akan menerima atau menghargai akan pengorbanan saya atau tidak. Tapi Dia memilih untuk mati bagi kita, walaupun sampai saat ini kita masih dalam kehidupan dosa kita. Kita masih dalam kehidupan dosa yang terus kita buat setiap saat. Dia tidak melihat bagaimana, saya mendapatkan sambutan dulu, baru saya mau datang untuk mengorbankan diri saya kepada mereka. Tapi walaupun kita tidak respon sekalipun, Dia mati. Dan kesempatan di saat ini adalah, apakah kita mau merespon akan kasih? Apakah kita mau untuk menerima Dia di dalam kehidupan kita? Sehingga hari ke hari, kehidupan dosa kita itu membawa kita akan jauh daripada Tuhan, atau kita lebih dekat kepada Tuhan. Apakah kita mau meninggalkan kehidupan dosa kita itu, atau kita masih mempertahankan kehidupan dosa kita ini sehingga menjauhkan kita hari ke hari jauh daripada Tuhan? Adalah pilihan masing-masing kita. Tuhan telah mengorbankan dirinya untuk kita. Dan jika kita tidak selamat nantinya, berarti adalah pilihan masing-masing kita. Dikatakan di sini, Kristus sebagai penebus adalah gambaran yang luhur dari Tuhan. Keinginannya yang terutama adalah menebus masing-masing kita. Ia mengungkapkan perspektifnya terhadap umat manusia, dan khususnya bagaimana Dia menghargai hubungan dengan
dengan masing-masing kita. Bagaimana kasihnya itu. Kasihnya itu menunjukkan betapa berharganya masing-masing kita. Betapa berharganya hubungan kita bersama dengan Tuhan. Diperdamaikan kembali dengan Bapa. Itulah rencana penebusan yang sangat luar biasa yang kita harus renungkan saat kita mau melakukan setiap dosa kita. Setiap dosa-dosa kesayangan kita dan lain sebagainya. Datanglah, renungkanlah bagaimana hubungan kita akan rusak melalui dosa yang kita akan buat. Hubungan kita bersama dengan Tuhan akan rusak dengan dosa yang kita buat. Oleh karena itu, marilah kita doa dengan sungguh-sungguh agar Tuhan yang menuntun kita dengan keadilan terpenuhi. Kristus memalingkan perhatiannya kepada tanggapan kita terhadap pengorbanannya. Pikirkan tentang hal ini. Kristus membayar hutang sepenuhnya dan lengkap untuk semua kejahatan dan yang Anda pernah lakukan. Apakah yang harus Anda apakah seharusnya tanggapan Anda? Kita bisa merenungkan. Pertanyaan bagi masing-masing kita. Apakah kita akan menyambut kasih karunia itu? Menyambut akan pengorbanannya itu. Sehingga dia dapat membentuk kita. Sebagaimana dalam pendahuluan kita mengatakan. Saat kita mengakui akan kondisi keberdosaan kita terlebih dahulu, maka kita akan datang kepada perubahan karena Kristus bekerja di dalam masing-masing kita. Oleh karena itu, mari kita melihat kembali bagaimana Yesus adalah penata layan yang setia. Bagaimana dia tidak memikirkan akan dirinya sendiri, tapi dia memikirkan hubungan kita dengan dia, hubungan kita dengan Bapa. Dia rindu untuk memperdamaikan masing-masing kita dan dia melaksanakan tugasnya dengan sempurna. Dan dia mengatakan sudah selesai. Adalah harga tebusan kita adalah pengorbanan Kristus. Dan biarlah dalam setiap kehidupan kita dapat merenungkan akan pengorbanan Kristus sehingga hari ke hari dapat menyadarkan kita untuk pertobatan yang sejati. Dan biarlah melalui pelajaran ini kita dapat diingatkan Yesus dapat menjalani semuanya ini. Saat dia datang ke dunia ini menjelma, hidup sebagaimana kita hidup di zaman sekarang ini. Hidup yang dikelilingi dengan kehidupan dosa. Tapi dia tidak melakukan setitik pun atau dosa itu. Karena dia terus berserah kepada Tuhan. Milikilah iman sebagaimana yang Yesus miliki. Iman yang tidak menggunakan kekuatannya untuk menjalani kehidupannya di dunia ini. Iman yang terus bergantung kepada Bapa sehingga dia keluar sebagai pemenang. Kita pun sama. Saat ini, jika kita mengundang dia yang dapat menuntun kehidupan kita, maka kita akan keluar sebagai pemenang. Dan biarlah kita dapat meninggalkan kehidupan dosa kita. Sambutlah kasih Bapa itu di dalam kehidupan kita. Sehingga hari ke hari kita dapat memantulkan akan karakter Kristus. Dan biarlah rencana indah Tuhan akan menjadi bagian masing-masing kita. Di pihak mana kita akan berdiri nantinya adalah pilihan kita sekarang. Mau untuk menyambut penebus itu atau menolak akan penebusan itu. Dan biarlah hutang kita yang telah dibayar itu menjadi satu peringatan bagi masing-masing kita untuk dapat terus berjalan di dalam terang kebenaran Tuhan. Teruslah memandang kepada Kristus, berkomitmenlah hari ini untuk terus melibatkan Tuhan dalam segala hal. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.